Halo, balik lagi sama gua Awang. Sebelumnya selamat menunaikan ibadah puasa nih bagi yang menjalankan. Nah, di video ini gua akan ngebahas film yang berjudul Parasite nih. Film yang dulu pernah viral nih dari Korea itu cuy. Yang bercerita tentang satu keluarga yang mencoba menjadi parasit di keluarga orang lain. Nah, tanpa berlama-lama langsung aja kita masuk ke dalam filmnya. Enjoy! Dikisahkan nih di cerita ini terdapat sebuah keluarga yang sangat miskin cuy. Bahkan saking miskinnya nih, buat internetan aja mereka harus nyolong wifi tetangga sampai duduk di kamar mandi. Nah, keluarga ini nih berisi Kiwo nih sebagai anak tertua, Kijong nih sebagai anak kedua nih yang perempuan, Kim Taek nih sebagai si ayah, dan Moon Gwang sebagai si ibu. Bisa dibilang keluarga mereka emang kekurangan banget cuy. Mereka sekeluarga cuma kerja sebagai pembuat box pizza nih, yang diupah itu sangat kecil dan juga kadang-kadang gajinya dipotong nih sama si bosnya. Nah, di suatu hari nih, teman dari si Kiwo nih yang bernama Min Hyuk ini berkunjung ke rumahnya nih membawakan sebuah oleh-oleh yang dimana isinya itu batu. Nah, katanya nih batu ini tuh bisa membuat si pemiliknya menjadi kaya. Tapi padahal nih ibunya lebih senang nih kalau yang dibawain itu adalah makanan. Ternyata si Min Hyuk ini datang nih karena ingin minta tolong ke si Kiwo, yaitu ia minta nih agar si Kiwo mau menjadi guru les menggantikan dirinya nih untuk mengajar seorang gadis yang bernama Dahye, karena si Min Hyuk nih harus kuliah di luar negeri. Dan juga ternyata ia suka nih sama muridnya ini dan gak mau kalau si muridnya ini bakal mendapatkan guru yang ia tidak kenal karena takut dia apa-apain gitu cuy. Awalnya si Kiwo ini ragu nih buat nerima tawarannya karena melihat kondisinya yang tidak berkuliah dan tidak memiliki background bagus. Tapi si Min Hyuk bilang nih, gak perlu khawatir karena ia akan merekomendasikan dirinya kepada keluarga kaya itu. Akhirnya nih dengan bantuan Kijong yang berbakat dalam bidang seni, mereka berdua mencoba membuat sebuah dokumen palsu yang akan digunakan oleh Kiwo nanti. Hari yang dinantikan pun datang nih setelah Kiwo selesai dengan urusan dokumennya. Ia pun mendatangi rumah keluarga kaya itu nih berpura-pura menjadi seorang mahasiswa yang direkomendasikan oleh Min Hyuk. Kiwo nih yang sekarang lagi menyamar namanya menjadi Kevin akhirnya memasuki rumah besar itu nih disambut oleh kepala pembantu di sana. Ia pun disambut juga nih oleh ibu dari Dahye yang bernama Yeonggo. Si Yeonggo ini bilang kalau ia gak peduli nih dengan gelar atau dokumen yang si Kevin bawa. Faktanya jika ia tidak bisa mengajar Dahye ini seperti guru lamanya, maka ia tidak akan dipekerjakan oleh keluarga ini. Maka dari itu, Yeonggo berniat untuk melihat proses mengajar Kevin untuk yang pertama kali. Dengan tenang nih, si Kevin mengajar Dahye nih, bahkan ia bisa merasakan kekhawatiran Dahye dalam mengerjakan soal-soal. Nah, si Dahye pun nih di sini hanya malu-malu gitu nih ketemu sama si Kevin cuy. Dan akhirnya si Kevin berhasil mendapatkan pekerjaan dengan bayaran yang bagus. Ya walaupun sebagian upahnya nih dicolong sama si pembantu. Hadeh. Sebelum pulang si Kevin ini ngelihat anak bontot nih dari keluarga ini yang bisa dibilang cukup nakal cuy. Dia terobsesi nih sama hal-hal yang berbau suku Indian. Tapi ternyata dia juga berbakat di bidang seni. Nah tapi ibunya nih si bocah ini bilang kalau tidak ada guru les yang sanggup mengajar anaknya karena dia cukup nakal. Dan akhirnya nih terlintas pikiran licik si Kevin. Ia bilang kalau dia memiliki kenalan bernama Jessica nih. Seorang yang jenius dalam bidang seni dan sangat mahir nih untuk mengajar anak-anak dengan cara khusus. Nah dengan polosnya nih si ibu ini percaya dan minta dikenalin sama si Jessica. Dan ya betul, Jessica yang dimaksud adalah adiknya sendiri cuy. Mereka berpura-pura nih saling gak kenal gitu. Nah ketika si Jessica nih berurusan sama ibunya Dahye, si Kevin ini kembali mengajar nih masuk ke dalam kamarnya si Dahye. Dan di sini Dahye bilang kalau adanya itu gak jenius. Adanya cuma caper nih agar diperhatiin. Dan juga ternyata si Dahye ini cemburu dan ngira kalau Jessica itu adalah pacarnya si Kevin. Tapi sama si Kevin ini dibalas sama gombalan yang ngebuat mereka itu cipokan cuy. Nah si Kevin nih jadi nikung temennya sendiri gini cuy. Setelah ngobrol-ngobrol nih si Jessica langsung dibawa ke kamarnya si bocil. Tapi si Jessica minta nih agar ibunya si bocil keluar dan tidak mengganggu sesi pembelajaran. Karena hal itu adalah peraturan khusus dari Jessica saat mengajar. Dengan gelisah, ibu si bocil ini menunggu sesi pembelajaran. Nah setelah selesai nih, ia ngelihat anaknya bersama Jessica dan entah kenapa nih, si bocil ini kayak jadi lebih kalem gitu cuy. Akhirnya si Jessica ini bertanya apakah pernah ada kejadian saat si bocil ini kelas 1. Nah mendengar hal itu nih,
Si ibu ini kaget bukan main cuy. Dengan bakat bohongnya, si Jessica bilang kalau lukisan si bocil itu mengandung cerita trauma. Dan Jessica juga bilang nih kalau dia pengen ngebuka sisi trauma itu untuk ibunya. Tapi bayaran Jessica sangatlah mahal dan gak murah. Tapi tanpa berpikir panjang, ibu si bocil itu setuju nih untuk mempekerjakan Jessica. Akhirnya nih suami dari Yeongyo yang bernama Park Dong ini pulang. Bertepatan juga dengan sesi mengajar Jessica yang sudah selesai pada hari itu. Nah, karena hari sudah mulai malam, mereka pun menyuruh supir keluarga ini untuk mengantar Jessica pulang. Nah, sekarang si Jessica nih yang mulai merencanakan sesuatu. Dia melepaskan celana dalamnya nih dan meletakkannya di mobil. Ternyata si Jessica ingin menyingkirkan supir ini agar bisa digantikan oleh bapaknya sendiri. Wah, benar-benar keluarga parasit cuy. Beberapa hari kemudian, si Park Dong menemukan celana si Jessica di dalam mobil miliknya. Ia pun menceritakan nih temuannya kepada si istri. Ia ngira kalau supir mereka ini main gila bersama seorang perempuan di dalam mobilnya. Dan si Park Dong mikir kalau si wanita nih dalam keadaan mode narkoboy karena nggak masuk akal ya orang normal ninggalin celana dalam. Dan karena itu mereka berniat memecat sang supir. Ketika si Jessica datang nih, si Yeongyo ini nanya terkait kejadian semalam waktu si supir nganter dia. Dan Jessica bilang nih nggak ada apa-apa yang terjadi, hanya si sopir ini maksa nih untuk mengantar Jessica sampai ke depan rumahnya. Mengatakan bahwa supir itu sudah tidak bekerja lagi. Kali ini si Jessica nih yang merekomendasikan mantan supir pamannya nih yang sangat ramah. Dan lagi-lagi si ibu polos ini percaya. Dengan penuh persiapan nih bahkan sampai ke dealer mobil, bapaknya si Kevin ini mencoba nih banyak fitur-fitur terbaru di mobil yang modelnya sama nih dengan mobil majikannya. Dan ternyata cara mereka pun berhasil. Dan mulailah nih rencana mereka untuk menyingkirkan orang terakhir di rumah ini. Ya, si kepala pembantu nih. Berdasarkan informasi yang mereka dapat, ternyata kalau si pembantu ini memiliki alergi akut nih terhadap buah persik. Dengan cepat, mereka mempersiapkan jebakan nih menggunakan buah persik. Ngebuat si kepala pembantu sampai pergi ke rumah sakit cuy. Lalu nih ayah si Kevin berpura-pura bertemu si kepala pembantu di rumah sakit dan menguping. Lalu dia bilang nih ke majikannya kalau si kepala pembantu memiliki penyakit yang berbahaya yaitu TBC. Lalu nih mereka mengatur sebuah rencana yaitu ketika si nyonya ini pulang, ia akan melihat si kepala pembantu yang sedang batuk-batuk karena dijailin sama si Jessica nih. Dan mereka meletakkan saus di tisu milik si kepala pembantu agar terlihat seperti darah. Akhirnya nih dengan berat hati si nyonya ini pun memecat si kepala pembantu. Dan di malam harinya nih gantian tugas bapaknya si Kevin untuk melanjutkan aksinya. Ketika si Park Dong curhat nih kalau rumahnya berantakan karena kepala pembantunya sudah tidak bekerja. Ayahnya si Kevin ini memberikan sebuah kartu perusahaan yang mempekerjakan pembantu-pembantu berkelas hanya untuk melayani orang kaya. Dan gak lama dari situ nih, si Yeongyo ini menelpon nomor di kartu tadi. Yang ternyata ujung-ujungnya kartu itu tuh cuma akal-akalan mereka aja, biar ibunya si Kevin bisa bekerja di rumah itu. Nah mereka sekeluarga pun kini sudah bekerja di satu rumah. Dan cuma si anak bontot nih yang sadar dengan bilang kalau mereka memiliki aroma yang sama. Nah kondisi keuangan mereka sekarang menjadi bagus setelah berhasil menipu orang kaya. Lalu ada sebuah adegan nih dimana ketika si bos pergi camping nih bersama keluarganya. Keluarga si Kevin ini memanfaatkan hal itu nih dengan menjadikan rumah besar ini seperti milik keluarganya. Bersenang-senang bahkan berpesta di ruang tengah seperti orang yang punya rumah. Kacau. Si Kevin juga bilang nih kalau ia juga suka sama anak bosnya dan berniat menyatakan cintanya kalau si Dahye sudah masuk kuliah. Nah mendengar hal itu ngebuat orang tua si Kevin ini ketawa nih karena ngebayangin ia bakal jadi pembantu menantunya nanti. Bahkan si Kevin juga udah kepikiran nih buat nyewa orang lain agar berpura-pura menjadi orang tuanya. Stres gitu. Sayangnya kehaluan mereka harus berakhir nih ketika bel terdengar di pintu. Ternyata yang datang adalah si mantan kepala pembantu. Nah mantan kepala pembantu itu bilang kalau dia ingin mengambil barang-barangnya yang tertinggal di dalam basement. Akhirnya nih dengan terpaksa ibunya si Kevin ini mengizinkan si mantan pembantu itu untuk masuk ke dalam. Mereka pun mengikuti si mantan kepala pembantu itu ya karena penasaran apa yang akan diambil di basement. Ternyata di basement ia ngelihat ibu itu seperti ingin mendorong lemari. Dan ternyata nih di balik lemari itu terdapat sebuah ruangan bawah tanah. Dengan cepat si ibu itu berteriak sambil memanggil seseorang nih. Ketika menuruni tangga,
ibu Kevin menyusul nih dan ia kaget ngelihat ada seseorang di bawah sana. Ternyata itu adalah suami dari mantan kepala pembantu tadi cuy. Yang hidupnya nih sama kayak parasit juga, numpang di rumah orang. Waduh. Lalu ia mencoba nih nenangin ibu si Kevin dengan bilang kalau ia sudah memutuskan kabel CCTV di depan rumah. Jadi gak bakal ada yang tahu kalau ia masuk. Dan ia memohon nih dengan sangat agar si suami tetap diizinkan tinggal karena suaminya adalah buronan rentenir dan tidak aman kalau pergi keluar. Lalu ada kejadian apes nih, keluarga si Kevin terjatuh dari tangga dan terlihat sama si kepala pembantu yang ngebuat dia refleks merekam hal itu. Ia sadar nih kalau keluarga si Kevin adalah orang jahat dan berniat mengirim video rekaman itu ke keluarga Park Dong. Bermodalkan video itu, si kepala pembantu tadi bisa membalikan keadaan, menjadikan mereka seperti Sandra nih. Masalah terbesar bukan cuma itu aja cuy. Mereka mendapatkan kabar nih kalau keluarga Park Dong sedang dalam perjalanan pulang dan menyuruh ibu si Kevin untuk mempersiapkan makan malam. Dengan cepat mereka membereskan rumah nih, termasuk membawa dan menahan kembali si mantan kepala pembantu beserta suaminya di ruang bawah tanah. Nah, keluarga parasit ini kembali mencoba untuk kabur nih, tapi mereka bertiga malah terjebak di meja ruang tengah. Dan apesnya lagi nih, si Park Dong nih dan istrinya berada di situ. Dan ketika kondisi sudah mulai sedikit aman nih, mereka pun mencoba keluar rumah. Ketika mereka keluar, terdapat hujan yang sangat dahsyat nih. Banjir menemani mereka di sepanjang perjalanan pulang. Dan tentu saja nih, rumah mereka yang berada di dataran rendah terendam oleh banjir. Nah, di sisi lain ternyata si mantan pembantu ini masih sadar cuy. Dengan keadaan sekarat, ia mencoba membebaskan suaminya yang terikat. Kehidupan keluarga si mantan kepala pembantu dan juga keluarga si Kevin seperti hancur seketika. Anehnya nih, barang yang si Kevin selamatkan dari rumahnya yang kebanjiran itu cuman batu yang dikasih sama temennya. Belum apesnya nih, keluarga Park Dong mengabari para pekerjanya termasuk Kevin dan Jessica dan juga ayahnya nih untuk datang ke rumah karena mereka akan mengadakan pesta. Nah, bermodalkan baju bekas, Jessica dan Kevin pun mau tidak mau menghadiri pesta itu. Yang lain pada kerja, si Kevin malah sibuk bermesraan di dalam kamar bareng muridnya. Namun pikirannya teralihkan nih sama si mantan kepala pembantu beserta suaminya. Maka dari itu, ia ngebawa batu yang dikasih temennya untuk menuju basement. Yang kalian tahu nih, si Kevin ini mau ngapain ya? Tapi nih, ketika ia menuruni tangga, ia malah ngejatuhin batu yang dia bawa. Nah, dengan pelan-pelan, ia coba ngambil lagi batunya. Tapi ternyata, si suami mantan kepala pembantu itu sudah siap menyerangnya. Nah, si Kevin nih coba kabur tapi ia tetap kena tumbuk dari batu itu cuy. Dan sekarang nih dia sudah menjadi psikopat cuy. Ia pergi ke acara pesta membawa sebuah pisau dan berjalan nih dengan santai. Dan ketika ia menemukan si Jessica, ia pun menikamnya dan berniat memanggil keluarga Kevin yang lain untuk segera keluar. Tentu aja nih ngelihat anaknya disakitin, ayah dan ibunya Jessica berniat ngelawan dan akhirnya berhasil ngalahin dia cuy. Tapi ngelihat si Park Dong nih yang menutup hidung ngebuat ayahnya si Kevin ini ternyata ngebatin sambil tersinggung. Sampai akhirnya zlep. Ayahnya Kevin pun segera kabur nih karena kejadian itu. Sedangkan si Kevin berhasil selamat namun tidak dengan Jessica. Kevin dan ibunya harus menjalani pemeriksaan lebih lanjut nih. Sedangkan ayahnya Kevin masih menjadi buronan. Hari demi hari berlalu nih, si Kevin menyadari ada yang aneh di rumah itu dan berniat datang ke sana lagi nih untuk mengamati. Tetapi rumah itu sudah menjadi milik keluarga orang lain. Nah, sampai ketika nih di mana si Kevin menyadari bahwa lampu di rumah itu masih berkedip, seperti memberikan sebuah sandi Morse. Dan benar saja, ayahnya Kevin masih tinggal di rumah itu, di bawah basement, dan setiap hari ia menggunakan sandi Morse itu untuk menyampaikan pesannya, berharap bahwa suatu hari Kevin akan melihat pesan itu. Si Kevin pun memiliki sebuah rencana, yaitu ia akan mengumpulkan uang yang sangat banyak, cukup banyak sampai ia bisa membeli rumah itu, agar bisa membuat ayahnya keluar dari basement tanpa rasa takut. Nah, tapi sayangnya nih, itu tuh cuman kehaluan si Kevin aja cuy, dan film Parasit pun berakhir. Jadi itulah cerita nih yang dibawakan oleh film Parasite. Nah, sebuah film yang mengajarkan kita bahayanya nepotisme atau parasit di sebuah kehidupan. Dan ya, film ini masih menjadi film Korea favorit gua. Terima kasih telah menonton, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Gua Awang izin pamit, sampai ketemu di video-video lainnya. Bye!